Bab 321, Keributan Kota Klan Sang. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Meskipun menggunakan kultivasi tingkat puncak peringkat 3 melawan peringkat 4, Fang Zheng tetap menang. Dia tidak hanya mengatasi segala rintangan, dia bahkan mengalahkan ahli sekuat Zhu Kaibei. Dia benar-benar pemuda yang menjanjikan. Ini tidak diragukan lagi adalah kemenangan besar. Zhu Kaibei bahkan menggunakan jurus pamungkasnya, transformasi jin, tetapi tetap dipukuli hingga dia terkapar di tanah oleh Fang Zheng, dipaksa untuk mengakui kekalahan. Serangan 8 hantu binatang buas benar-benar mengerikan. Untuk berpikir Fang Zheng memiliki kekuatan Qi Gu, dia terlalu beruntung. Ku dengar Gu ini adalah harta berharga dari klan aslinya. Di kedai teh, restoran, dan jalan-jalan, orang-orang mengobrol di waktu luang mereka, membahas pertempuran Fang Yuan dan Zhu Kaibei. Pada titik di mana keduanya berada di puncak, mengalahkan peringkat 4 dengan kultivasi peringkat 3 benar-benar spektakuler. Ada hampir 1000 penonton di panggung pertempuran, semua orang menyaksikan seluruh proses. Fang Yuan menang dengan adil, tidak ada tipu daya atau rencana jahat, ia benar-benar mendominasi Zhu Kaibei melalui kekuatannya yang murni. Mengenai asal-usul kekuatan Qi Gu, Fang Yuan menyebarkan berita palsu dan menyebabkan dugaan semua orang terkait dengan klan Gu Yue. Mulai hari ini dan seterusnya, Tuan Fang Zheng adalah panutanku. Setelah pertempuran ini, banyak orang mulai memanggil Fang Yuan, Tuan. Kekuatan pertempurannya telah mendapatkan pengakuan semua orang. Tuan Fang Zheng benar-benar mengagumkan, era Zhu Kaibei telah berakhir. Beberapa Master Gu wanita berkata dengan mata berbinar. Generasi yang lebih baru menggantikan yang lama, saat Zhu Kaibei tumbang, semuanya berkontribusi pada reputasi Fang Zheng. Beberapa Master Gu tua berseru, merasakan munculnya era baru. Fang Zheng mengalahkan Zhu Kaibei, aku bertanya-tanya apakah ia dapat mengalahkan Yan Tu. Jika ia mengalahkan Yan Tu juga, ia akan menjadi satu-satunya orang yang mendominasi panggung pertempuran selama bertahun-tahun ini. Selama ia mempertahankan posisinya selama 18 pertempuran, ia akan menjadi sesepuh eksternal klan Sang. Pertempuran ini menciptakan getaran di panggung pertempuran. Struktur lama dirobohkan, dan kekuatan baru muncul. Orang-orang mulai melihat masa depan Fang Yuan, merasakan kegembiraan dan antisipasi. Klan Sang tidak memiliki sesepuh eksternal selama lebih dari 10 tahun. Jika Fang Yuan mengalahkan Zhu Kaibei dengan sedikit keuntungan, dan mengalami masa-masa sulit, harapan mereka mungkin tidak begitu besar. Namun setelah Fang Yuan menunjukkan kekuatan luar biasa yang menghancurkan Zhu Kaibei, mereka mulai menganalisis. Fang Zheng memiliki Gu yang bekerja keras, Gu yang kuat, Gu yang mandiri, dan Gu yang kuat, bahkan seorang Master Gu jalur kekuatan kuno hanya dapat mencapai level ini. Gu yang mengerahkan seluruh tenaganya memungkinkan serangannya menjadi ganas dan mendominasi. Gu yang memiliki kekuatan yang pahit memungkinkannya menjadi lebih kuat saat bertarung, dipasangkan dengan Gu yang mengandalkan diri sendiri, itu benar-benar sempurna. Gu yang memiliki kekuatan Qi memungkinkannya untuk memiliki serangan jarak jauh yang kuat, dan sepenuhnya menghilangkan kelemahannya. Adegan 8 hantu binatang yang menyerang bersama-sama benar-benar mengerikan. Ini adalah jurus pamungkas Fang Zheng. Kekalahan Zhu Kaibei bukanlah suatu kebetulan. Meskipun dia berada di peringkat 4 dan memiliki keuntungan dalam kultivasi, jalur kekuatan tidak banyak menggunakan esensi purba, sehingga membatasi keuntungan yang dimilikinya. Lebih jauh lagi, cacing Gu Fang Zheng terlalu bagus, mereka membentuk satu set yang kuat, dan semuanya saling terkait erat. Zhu Kaibei mungkin mengakui kekalahan setelah berkecil hati. Bagaimana keberuntungan dan pertemuan seseorang bisa sebagus ini? Keberuntungan Fang Zheng tidak ada duanya. Dia baru berada di kota klan Sang selama beberapa tahun, tetapi dia sudah berkembang seperti ini. Set Gu-nya sangat kuat, cukup baginya untuk menyebarkan namanya di perbatasan selatan dan mendapatkan gelarnya sendiri. Gelar, dia sudah memilikinya, banyak orang memanggilnya dan Bai Ningbing sebagai iblis hitam dan putih. Tetapi lebih banyak lagi orang yang memanggil Fang Zheng sebagai Raja Binatang Kecil. Fang Yuan mengendalikan 8 hantu binatang, dan memiliki gaya bertarung yang ganas, menyerang dan menghancurkan, gelar Raja Binatang Kecil sangat cocok untuknya. Adapun mengapa dia tidak disebut Raja Binatang, itu karena Raja Binatang sudah menjadi Master Gu Iblis yang mapan. Dia menduduki Gunung Baishou, menggunakan 100 binatang sebagai pasukannya, dan merupakan Master Gu peringkat 5, tidak masuk akal, kejam, dan jahat.
Dia adalah orang yang merepotkan bagi faksi yang saleh dan iblis. Fang Yuan masih berada di tahap puncak peringkat 3, meskipun dia mengalahkan Zhu Bei dan mendapatkan ketenaran dalam semalam. Dia masih sangat jauh dari level Raja Binatang, yang merupakan Gu Master peringkat 5. Dari aspek lain, orang-orang yang memanggilnya Raja Binatang kecil berarti mereka sangat mengagumi Fang Yuan dan masa depannya. Saya menantikan pertarungan bertahannya di tahap pertempuran. Setiap pertarungan bertahan dari ahli yang mendominasi adalah klasik. Saat itu, Lord Wei yang menggunakan kultivasi tahap menengah peringkat 3, bahkan lebih lemah dari Fang Zheng sekarang, untuk mendominasi tahap pertempuran. Setiap pertarungannya adalah klasik. Seorang Gu Master senior mengenang. Tak lama kemudian, banyak orang mulai mendiskusikan prospek masa depan Fang Yuan. Pada titik ini, berapa banyak yang bisa menandingi Fang Zheng? Zhu Bei, Yan Tu, oh benar, dan Bai Ningbing. Tapi, Zhu Bei sudah kehilangan pikiran jinnya karena Fang Zheng, dia benar-benar kejam. Di antara tubuh jin, hati jin, dan pikiran jin adalah yang paling sulit diperoleh. Tanpa itu, jurus pamungkas Zhu Bei tidak akan lengkap. Bagi Fang Zheng, itu berarti satu ancaman berkurang. Yan Tu sekarang adalah pesaing terbesar Fang Zheng. Dia dan Zhu Bei masing-masing adalah setengah langit panggung pertempuran, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Namun, Fang Zheng mampu mengalahkan Zhu Bei, dan memiliki kekuatan Qi Gu untuk menghilangkan kelemahannya. Ada kemungkinan besar untuk mengalahkan Yan Tu. Seseorang juga menyebutkan Bai Ningbing tidak bisa diremehkan. Setelah dia kalah dari Yan Tu, selama pertandingan berikutnya, dia telah menembus ke tahap awal peringkat 4. Peringkat 4 di usia ini, bakat macam apa itu? Namun, dia dan Fang Zheng memiliki hubungan yang dalam, dia mungkin akan mengakui kekalahan ketika mereka bertemu untuk membantu Fang Zheng. Bai Ningbing dan Fang Yuan tinggal bersama di Taman Nanqiu bukanlah rahasia. Banyak orang menduga bahwa mereka telah melakukan tindakan intim. Namun, saat diskusi mencapai puncaknya, Fang Yuan tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan pensiun dari panggung pertempuran. Begitu berita itu keluar, semua orang terkejut. Mengapa Fang Zheng melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Tetua eksternal setelah mendominasi panggung pertempuran, itu tepat di depannya. Banyak orang menghela napas iba. Apakah ada keadaan tersembunyi? Para Master Gu Iblis mulai menebak. Mungkinkah, klan Sang tidak menginginkan tetua eksternal lagi, dan memaksa Fang Zheng untuk menyerah? Para Master Gu Iblis seringkali tidak memiliki rasa aman. Atau, apakah klan Sang ingin merevisi kebijakan mereka, dan menghapus posisi tetua eksternal? Kecurigaan menyebabkan banyak orang menjadi tidak yakin. Perekrutan Master Gu Iblis oleh klan Sang sebagai tetua eksternal mereka adalah satu-satunya kasus di perbatasan selatan. Di perbatasan selatan, banyak klan memiliki tahap pertempuran. Tahap pertempuran terbesar dan terpopuler terletak di klan nomor 1 di perbatasan selatan, klan Wu. Namun, tahap pertempuran ini sebagian besar untuk klan mereka sendiri, jarang untuk orang luar. Kebijakan tetua eksternal klan Sang menjadi sangat populer sebagai hasilnya, menarik banyak talenta. Bahkan ketika mereka berdagang di luar, banyak Master Gu Iblis tidak merampok karavan klan Sang. Itu karena kebijakan tetua eksternal, dan para Master Gu Iblis ini membutuhkan rencana cadangan untuk diri mereka sendiri. Sang Yan Fei merasa ada yang tidak beres, dan segera mengklarifikasi masalah tersebut. Meskipun dia diam-diam menggunakan dua pion Zhu Bei dan Yan Tu untuk mengendalikan panggung pertempuran, hal seperti itu tidak dapat diungkap. Otoritas Sang Yan Fei dengan cepat menyebabkan masalah ini ditutup. Segera setelah itu, beberapa hari kemudian, Fang Yuan mengumumkan di depan umum, dia akan membantu Sang Xinqi dan membantunya naik ke posisi Tuan Muda. Segera, perhatian semua orang beralih dari panggung pertempuran ke kompetisi Tuan Muda. Karena pembukuan palsu Sang Yazi terbongkar, jabatan Tuan Mudanya dicabut dan kini ada satu tempat yang kosong. Banyak anak Sang Yan Fei yang memandang jabatan ini dengan keserakahan yang luar biasa. Dahulu ku dengar, Fang Zheng ini setia dan benar. Ia memiliki prinsip hidup, membalas setetes air yang diterima dengan mata air, dan membalas dendam atas kebencian 100 kali lipat. Ia benar-benar bertanggung jawab. Seseorang memujinya. Demi membantu Sang Xinqi meraih jabatan Tuan Muda, ia bahkan menyerahkan identitas tetua klan eksternal yang terlihat. Ini benar-benar, sebagian orang tidak dapat mengerti.
Mungkin ia dan Sang Xinchi memiliki hubungan bawah tanah. Jika itu aku juga akan berkorban seperti itu. Itu mungkin saja, tunggu. Jika memang begitu, bagaimana dengan Bai Ningbing? Orang-orang memiliki sifat suka bergosip, dan itu menyebar seperti api. Hubungan segitiga Fang Yuan, Bai Ningbing, dan Sang Xinchi menjadi topik hangat. Segera setelah itu, dalam waktu beberapa hari, Bai Ningbing juga pensiun dari panggung pertempuran. Bai Ningbing juga pergi untuk membantu Sang Xinchi. Seru seseorang, apa jadinya dunia ini? Tidak ada yang mau menjadi tetua eksternal. Pandangan dunia sebagian orang ternoda. Bai Ningbing memiliki keberanian besar, enggan melepaskannya. Demi cinta, dia memutuskan untuk ikut campur. Sebenarnya mereka bertiga dan hubungan mereka yang saling terkait dimulai saat mereka bertemu. Desas-desus mulai menyebar lagi. Banyak sekali skenario yang disulap oleh orang-orang. Bahkan ada drama dan sandiwara yang muncul di kota klan Sang yang menggambarkan hubungan segitiga Fang, Bai, dan Sang. Dan itu laku keras. Lupakan detail ini, tetapi perubahan posisi Fang dan Bai berhasil membuat Sang Xinchi menjadi pusat perhatian. Bai Ningbing sekarang berada di tahap awal peringkat 4, seorang Master Gu peringkat 4 adalah pemimpin klan di klan berukuran sedang atau kecil. Meskipun Fang Yuan berada di tahap puncak peringkat 3, kekuatan tempurnya setara dengan Master Gu peringkat 4. Begitu dia menjadi peringkat 4, siapa yang bisa membayangkan seberapa kuat dia nantinya. Mereka berdua masih sangat muda, dan masih punya ruang untuk berkembang, sehingga banyak komentar positif tentang mereka. Dengan bantuan dua orang ahli, Sang Xinchi segera menjadi orang kedua terpopuler yang bersaing untuk posisi tuan muda. Sebelumnya, orang-orang mengira bahwa orang dengan harapan tertinggi untuk menjadi tuan muda adalah Sang Yifan. Setelah Fang dan Bai membantunya, situasinya berubah, dan itu menjadi persaingan antara kedua belah pihak. Sang Yifan tidak tinggi, sebenarnya dia agak pendek. Hidung elang dan mata kecil, dia memiliki tatapan tajam. Sang Xinchi, dia duduk di kursi kayu di ruang belajarnya, bergumam saat tatapannya beralih dengan ragu saat memikirkan orang ini. Di hadapannya ada satu orang. Tidak lain adalah Sang Yazi. Adik kecil Yifan, aku di sini untuk membantumu. Sang Xinchi memiliki bantuan Fang dan Bai, dia akan menjadi pesaing terbesarmu. Terutama Fang Zheng itu, kau harus berhati-hati. Dia licik dan licik, dialah yang menyebabkan kejatuhanku. Sang Yazi menggertakkan giginya dan berbicara bab 322, tekanan persaingan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Sang Yazi berkata, aku kalah, tetapi aku belum sepenuhnya gagal. Ayah mengirimku ke kelompok penangkap budak selama 3 tahun, tetapi setelah 3 tahun, aku akan kembali. Tetapi sebelum itu, aku punya beberapa hal untuk diberikan kepadamu. Sambil berkata demikian, Sang Yazi memberikan beberapa dokumen kepada Sang Yifan. Sang Yifan mengambil dokumen-dokumen itu dan melihatnya. Dokumen-dokumen itu berisi aset rahasia Sang Yazi, mata-matanya, dan beberapa ajudan dekatnya. Saudara Yazi, ini adalah, Sang Yifan menunjukkan ekspresi terkejut. Saudara Yifan, kamu adalah orang yang paling mungkin menjadi tuan muda di antara saudara-saudara kita. Aku akan membantumu di sini dan berharap kamu berhasil menang. Mengenai sumber daya ini, silakan gunakan. Setelah 3 tahun, aku akan kembali, kembalikan saja kepadaku. Sang Yazi mendesah. Dia dipaksa untuk berlatih di kelompok penangkap budak, dia tidak bisa membawa serta para pelayan dan bawahannya. Dia tidak pergi ke sana untuk bersenang-senang, tetapi untuk dihukum. Sekarang setelah dia kehilangan identitas tuan mudanya, pasukan ini pada akhirnya akan runtuh. Dia mungkin juga menyerahkan mereka kepada Sang Yifan saat dia masih memiliki kekuatan dan membiarkannya mengurus mereka. Setelah 3 tahun, Sang Yazi akan kembali, dan tidak perlu memulai dari awal lagi. Sang Yifan segera berdiri, menangkupkan tinjunya, aku tidak akan melupakan bantuan saudara Yazi. Di masa depan, jika aku menjadi tuan muda, aku akan membalasmu 10 kali lipat. Kita adalah saudara, tidak perlu berbicara tentang pembayaran. Hehehe, meskipun dia berkata begitu, bibir Sang Yazi melengkung menjadi senyuman. Setelah mereka berbicara, Sang Yifan mengantar Sang Yazi ke pintu saat dia pergi. Melihat dia telah pergi, senyuman Sang Yifan berubah dingin. Sang Yazi, rencana hebat apa yang kamu miliki?
ingin aku melestarikan pasukanmu untukmu. Hehe, kalau begitu aku akan menggunakan kesempatan ini untuk mengambil alih semua asetmu dan menyerapnya. Ini disebut meminjam tanpa mengembalikan. Dia tahu rencana Sang Yazi sejak awal. 3 tahun. Banyak hal yang bisa terjadi dalam 3 tahun. Apakah kau masih berpikir kau punya kesempatan? Naif. Naif sekali, tidak heran Fang dan Bai menipumu. Kau adalah aib bagi kami klan Sang. Sang Yifan tertawa. Namun, memikirkan Fang Yuan dan Bai Ningbing, ekspresinya berubah gelap. Sang Xinqi, dia terus menggumamkan namanya. Saat Sang Yazi jatuh, dia pikir posisi tuan muda ini sudah ada di dalam genggamannya. Namun, tak disangka Sang Xinqi muncul entah dari mana dan menjadi rintangan terbesarnya. Mata Sang Yifan menyipit, saat dia menganalisis sendiri dengan mata berbinar, kelebihan terbesar Sang Xinqi adalah kasih sayang ayah. Ayah lebih menyayanginya daripada anak-anaknya yang lain jika digabungkan. Namun ada aturan klan, karena semua orang bersaing untuk mendapatkan posisi tuan muda secara terbuka, ayah tidak akan bisa berbuat curang secara terang-terangan. Sebenarnya, karena kebaikan hati ayah, itu menyebabkan saudara-saudara kita yang lain memiliki perasaan buruk terhadap Sang Xinqi, atau bahkan permusuhan. Kelebihan terbesar Sang Xinqi juga merupakan kelemahan terbesarnya. Kelebihan kedua Sang Xinqi adalah kekuatannya yang sebenarnya, yaitu Fang Zheng dan Bai Ningbing. Keduanya benar-benar, memikirkan keduanya, wajah Sang Yifan menunjukkan ekspresi aneh, iri, cemburu, dan tidak dapat dipercaya. Keduanya, aku tidak tahu apa yang mereka cari. Mereka menolak peran tetua eksternal untuk membantu Sang Xinqi. Perasaan ini, seperti seseorang yang menyerah pada semangka untuk mengambil biji wijen. Bagaimana Sang Xinqi meyakinkan mereka? Keberuntungannya sangat bagus, dengan mudah mendapatkan 2 jenderal kuat ini. Bai Ningbing itu sudah peringkat 4, dan Fang Zheng bahkan bisa mengalahkan Zhu Kaibei. Dia mendapatkan 2 Master Gu dengan kekuatan tempur peringkat 4 begitu saja. Bahkan kakak tertua mereka, Sang Qiuniu, tidak memiliki bawahan peringkat 4. Di antara 10 tuan muda saat ini, hanya pemimpin klan muda Sang Tuo Hai yang memiliki 2 bawahan peringkat 4. Namun, kedua bawahan itu bukanlah pasukan pribadi Sang Tuo Hai, tetapi dikirim oleh klan untuk membantunya. Sebagai pemimpin klan muda, Sang Tuo Hai mengendalikan sebuah karavan. Ketika dia berdagang di luar, dia membutuhkan kekuatan yang cukup untuk menghadapi segala macam situasi. Namun sekarang, Sang Xinqi bahkan bukan tuan muda, tetapi dia sudah memiliki bantuan dari 2 ahli peringkat 4. Situasi ini menyebabkan banyak anak Sang Yan Fei merasa cemburu dan takut. Tetapi, bahkan dengan bantuan dari mereka berdua, jadi apa? Posisi tuan muda adalah milikku. Sang Yifan menjilat bibirnya, saat dia memikirkan sesuatu, semangatnya terangkat. Pada saat yang sama, di Taman Nanqiu, klan Sang memiliki sistem aturan klan yang kompleks dan lengkap. Terutama bagian tentang penerus, aturannya sangat kaku. Wei yang berdiri di samping Fang dan Bai, di depan Sang Xinqi, sambil menjelaskan. Jika Nona Xinqi ingin naik pangkat menjadi tuan muda, kalian harus lulus ujian klan Sang. Ujian ini adalah tradisi, dan hanya ada satu jenis ujian, yaitu berdagang. Klan Sang menggunakan perdagangan untuk berkembang, perkembangan klan Sang tidak dapat dipisahkan dari bisnis. Ketika klan Sang memilih tuan muda baru, mereka akan menguji keterampilan bisnis mereka. Jangan meremehkan perdagangan, berpikir ini hanya metode untuk mendapatkan uang. Perdagangan dapat menilai kualitas penerus, karena banyak masalah sering terjadi saat Anda berdagang. Ujiannya adalah pada kecerdasan dan perencanaan Anda, bagaimana Anda beradaptasi dengan situasi, kekuatan kultivasi Anda, dan lain-lain. Klan akan memberikan dana awal sebesar 100.000 batu purba kepada anak-anak yang berkompetisi. 3 bulan kemudian, siapapun yang memperoleh paling banyak akan menjadi tuan muda yang baru. Wei yang memahami aturan klan. Lalu, berapa banyak yang perlu kita peroleh untuk memenangkan kompetisi ini? Tanya Fang Yuan. Kompetisi tuan muda klan Sang terkenal di kota ini, seluruh klan Sang menaruh perhatian besar pada kompetisi ini. Fang Yuan tahu bahwa dia harus mengikuti aturan di sini. Biasanya, selama Lady Xinqi memiliki sekitar 300.000 pada akhir 3 bulan, dia akan menyingkirkan sebagian besar pesaingnya. Jika dia memiliki 600.000, akan ada peluang besar untuk menang.
7 hingga 800 ribu adalah hasil kelas 1 dari penilaian tahun-tahun sebelumnya. Tapi, di sini, Wei Yang berhenti sejenak. Kali ini, di antara para pesaing, ada satu yang ibunya adalah sepupu pemimpin klan Tuan. Di klan Sang, dia memiliki kekuatan yang cukup besar, dia disebut Sang Yifan, pesaing paling disukai dalam kompetisi Tuan Muda ini. Dengan bantuan ibunya secara diam-diam, dia setidaknya akan memiliki 600 ribu pada akhirnya. Jika kau ingin mengalahkannya, Nona Xinchi akan membutuhkan hasil yang lebih baik lagi. Sang Yifan akan memiliki setidaknya 600 ribu, jadi untuk mendapatkan posisi Tuan Muda, Sang Xinchi harus mendapatkan hasil kelas 1. Namun, Sang Xinchi tidak memiliki wewenang atau kekuatan di klan Sang, ibunya bahkan adalah anggota klan Zhang, yang menyebabkan kelemahan politiknya. Dia tidak akan menerima bantuan apapun tidak seperti Sang Yifan. Satu-satunya pendukungnya adalah Sang Yanfei, tetapi sebagai pemimpin klan, dia tidak dapat memihaknya secara terbuka. Jadi, tekanan padanya sangat tinggi sekarang. Setelah Wei yang selesai berbicara, dia menatap Sang Xinchi dengan cemas. Dia tahu bahwa mendapatkan 7 hingga 800 ribu biasanya karena keadaan khusus. Sangat sedikit tuan muda di tahun-tahun sebelumnya yang dapat mencapai ini. Ini membutuhkan bakat, bantuan, dan terlebih lagi, keberuntungan. Awalnya, Sang Yanfei tidak menyangka Sang Xinchi akan bersaing untuk posisi tuan muda secepat itu. Itu semua karena Fang dan Bai memengaruhinya. Setelah Sang Xinchi mendengar kata-kata Wei Yang, dia terdiam beberapa saat sebelum bertanya, bolehkah saya tahu, apa hasil terbaik di klan Sang? Sejarah kota, Wei yang tercengang, tentu saja jumlahnya melebihi 800 ribu, mencapai 900 ribu. Namun, sangat sedikit orang dalam sejarah yang berhasil mencapai jumlah ini, totalnya kurang dari 20. Pemimpin klan muda kita saat ini, Sang Tuo Hai, hanya mencapai 890 ribu, dan itu sudah menyebabkan keributan besar. Namun, ayahmu, saat itu, mencapai 920 ribu. Hanya ini saja, itu masuk ke dalam catatan sejarah klan Sang. Saat dia berbicara, Wei yang berhenti lagi, namun, hasil terbaik dalam sejarah klan Sang adalah 1.110.000. Dia disebut Sang Guikai, memiliki bakat yang luar biasa, tetapi sayangnya dia memiliki fisik 10 ekstrim. 920.000, 1.110.000, Sang Xinchi mendengarkan saat matanya bersinar terang, saat dia mengepalkan tangannya erat-erat. Dia memiliki bakat hebat dalam berbisnis. Meskipun Fang Yuan sangat mendorongnya untuk kompetisi ini, dia sendiri adalah peserta yang bersedia, dan tidak dipaksa untuk melakukannya. Melihat ekspresi Sang Xinchi, Wei yang merasa yakin, baiklah, aku harus pergi. Namun sebelum itu, aku akan memberimu beberapa nasihat. Seluruh perhatian klan Sang tertuju pada kompetisi ini, jangan mencoba mengambil jalan pintas atau celah, dan melanggar peraturan. Percayalah pada saudaramu Wei, semua orang yang mencoba menipu di masa lalu tidak pernah berhasil. Tuan muda adalah masa depan klan Sang, itu sangat penting dan tidak ada kesalahan yang bisa ditoleransi. Sang Yazi adalah tuan muda, tetapi karena satu pembukuan palsu, dia diasingkan, itu menunjukkan betapa pentingnya klan Sang menempatkan tuan muda dan tindakan mereka. Sang Yifan mendapat dukungan dari klan ibunya, tetapi mereka hanya bisa membantunya dalam batasan peraturan, mereka tidak berani menipu. Segera setelah itu, Wei yang memberikan beberapa nasihat yang lebih tulus sebelum meninggalkan Taman Nanqiu. Dia adalah tetua penting klan, dan merupakan ajudan Sang Yanfei. Menurut peraturan, dia harus menghindari pertemuan dengan mereka. Namun dia tetap masuk dan meninggalkan Taman Nanqiu, menjelaskan begitu banyak hal untuk Sang Xinchi, itu menunjukkan betapa dia adalah seorang teman. Saudara Wei menanggung banyak tekanan untuk kita. Kita tidak bisa mengganggunya lebih jauh lagi, kata Sang Xinchi. Fang Yuan tetap diam. Bai Ningbing mengerutkan kening, mendapatkan 6 kali lipat jumlah awal dalam 3 bulan berbisnis. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Meskipun dia seorang jenius alami, dia tidak memiliki bakat dalam perdagangan dan bisnis, merasa sangat terganggu sekarang. Namun mata Sang Xinchi bersinar saat dia tersenyum, berkata dengan percaya diri, sebenarnya aku punya rencana yang bagus. Selama kita berhasil, aku yakin kita bisa mendapatkan 600.000. Oh, rencana apa? Tanya Bai Ningbing. Sang Xinchi menatap Fang Yuan dalam-dalam,
lalu menyatakan rencananya, aku mendapat inspirasi dari pertempuran saudara He itu saat aku pergi menontonnya di panggung pertempuran, kita bisa berbisnis mengenai intel. Menjual informasi. Bai Ningbing mengerutkan kening bab 323, awal warisan tiga raja. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Benar sekali, bisnis informasi. Panggung pertempuran klan Sang memiliki lebih dari 100 pertempuran setiap hari. Ada begitu banyak peluang tersembunyi di panggung pertempuran yang dapat kita gunakan. Aku sudah memikirkannya, kita dapat mengumpulkan informasi Master Gu dari peserta panggung pertempuran, dan menjualnya. Kita dapat menyewa beberapa orang terkenal untuk melakukan prediksi sebelum pertempuran, dan mengkritik setelah pertempuran, dan seterusnya. Sang Xinchi tersenyum saat menjawab. Cerdas. Bai Ningbing bersorak. Ide ini cerdik. Bai Ningbing telah berpartisipasi dalam banyak pertempuran, dia sangat tahu betapa briliannya ide ini. Segera, dia tahu ide ini dapat mendatangkan keuntungan besar bagi mereka. Bahkan Fang Yuan menatapnya dengan heran. Dia telah memikirkan ide ini di kehidupan sebelumnya, bahkan menggunakannya di klan Wu. Panggung pertempuran klan Wu lebih megah dan memiliki suasana yang lebih hidup. Ide Fang Yuan menciptakan keributan besar dan menghasilkan banyak uang baginya setiap hari. Namun tidak lama kemudian, klan Wu ikut campur, dan segala macam persaingan dan penindasan pun terjadi. Hanya dalam beberapa bulan, keuntungannya anjlok dan bisnisnya terpaksa tutup setelah setengah tahun. Fang Yuan merenung, ia mampu memunculkan ide ini karena ingatannya tentang bumi. Namun, Sang Xinchi mampu memikirkan hal itu sebagai penduduk asli sungguh sangat mengesankan, itu menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam bisnis dan perdagangan. Meskipun ide ini bagus, Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Sang Xinchi menggertakkan giginya, apakah saudara He itu menganggap ide ini buruk? Idenya bagus, tetapi tidak akan berhasil. Xinchi, apakah kau percaya padaku? Fang Yuan menatap Sang Xinchi dalam-dalam. Sang Xinchi tersenyum lembut. Hidupku diselamatkan oleh saudara He itu, apa yang tidak bisa dipercaya? Bai Ningbing mencibir dalam hatinya, tetapi tetap diam. Ia adalah orang dalam, sepanjang jalan, ia sangat jelas, kesengsaraan Sang Xinchi disebabkan oleh Fang Yuan seorang diri. Fang Yuan mengangguk, karena kau percaya padaku, dengarkan aku. Kita hanya butuh 20 hari untuk melipat gandakan batu purba milikmu. Benarkah? Sang Xinchi mengungkapkan rasa penasarannya, kalau begitu aku akan mendengarkan instruksi kakak. Rencana apa yang akan dia buat kali ini? Siapa yang akan dia celakai? Bai Ningbing menatap Fang Yuan dengan sudut matanya, menebak dalam hatinya. Gunung Sancha, terletak di tengah-tengah Gunung Lengzan milik klan Zuo, dan Gunung Feilai milik klan Che. Klan Zuo dan klan Che, yang pertama memiliki sejarah 600 tahun, sedangkan yang terakhir memiliki sejarah 580 tahun. Keduanya adalah musuh, kebencian dan dendam selama berabad-abad, menyebabkan kedua klan menjadi musuh bebuyutan. Selama 100 tahun terakhir, kedua klan itu berkembang, dan untuk menduduki Gunung Sancha, mereka bertarung. Di pinggang Gunung Sancha, pertempuran sengit telah terjadi, dan itu hampir berakhir. Darah mengalir di tanah, saat puluhan mayat Gu Master tergeletak di tanah. Ada 7 orang yang masih berdiri. 3 dari klan Zuo, 4 dari klan Che. Dada tetua klan Zuo Wuseng memiliki lubang yang dalam, saat darah mengalir keluar. Dia menekan lukanya saat dia berdiri di depan Zuo Chanyu, dengan ekspresi serius, Nona besar, pergi sekarang, kami akan menghalangi mereka. Zuo Chanyu adalah putri tertua pemimpin klan Zuo, memiliki bakat kelas A dan merupakan harapan masa depan klan Zuo. Dia muda dan cantik, kultivasi tingkat menengah peringkat 3 bahkan sebelum berusia 20 tahun, dia tidak mampu mati di sini. Tetua Wuseng, Zuo Chanyu menunjukkan keraguan dan kekecewaan yang mendalam. Ingin pergi, bermimpilah. Tetua klan Cece Yuyin mencibir saat dia berjalan keluar. Pak Tua Wuseng, tak kusangka hari ini akan tiba. Hehehe, hari ini, aku akan memastikan kalian bertiga mati tanpa penguburan yang layak. Niat membunuhnya meledak. Namun setelah berkata demikian, ia memerintahkan seorang guru Gu muda di sampingnya, Xiang Er, kau terluka, nanti saat kita bertarung, tetaplah di belakang dan awasi kami. Che Qiao Xiang langsung mengerutkan kening, ayah, aku hanya terluka ringan, tidak masalah. Aku ingin bertarung di sampingmu. Ia sangat khawatir.
Zuo Wusheng adalah saingan ayahnya selama puluhan tahun, kekuatan mereka hampir sama. Meskipun Zuo Wusheng terluka, tidak akan mudah untuk membunuhnya, serangan baliknya yang mematikan akan sangat mengerikan. Omong kosong, Che Yuyin menegur, patuhlah dan dengarkan ayah, ini perintah. Che Qiaoxiang cemberut, hendak menegur, tetapi tiba-tiba mendengar suara tawa. Hahaha, hehehe, huhuhu. Ini adalah suara tawa yang aneh, membuat seseorang merasakan angin jahat bertiup saat mendengarnya. Setelah suara tawa ini, seseorang muncul di atas batu gunung. Orang ini sangat tampan, mengenakan jubah bermotif bunga dengan kupu-kupu merah muda. Ia mengenakan mahkota bunga di kepalanya, dan ada bola bunga merah yang dijahit di mahkotanya. Saat ia tertawa, bola itu bergetar, membuatnya tampak seperti badut yang sangat lucu. Namun, baik Zuo Wusheng maupun Che Yuyin, saat mereka melihatnya, tidak ada tawa, melainkan ketakutan yang hebat. Ah, kau adalah pria kupu-kupu merah muda. Kong Ritian. Keduanya berbicara, mengungkapkan identitasnya. Saat ini, ekspresi orang lain juga berubah. Terutama Zuo Chanyu dan Che Qiaoxiang, wajah mereka menjadi pucat dan mereka menjadi sangat gugup. Kong Ritian ini adalah seorang Gu Master yang jahat, memiliki reputasi yang buruk. Ia suka mengenakan jubah bunga yang dihiasi kupu-kupu merah muda, sehingga ia disebut pria kupu-kupu merah muda. Namun sebenarnya, ia adalah seorang pemerkosa berantai, yang mengincar wanita perawan. Ia sangat dibenci oleh semua orang, dan karenanya ia adalah seorang penyendiri. Yang terpenting, ia memiliki kultivasi tingkat 4, begitu ia muncul, situasi pertempuran berubah. Klan Zuo dan klan Che sudah kehabisan akal, petarung utama mereka Che Yuyin dan Zuo Wusheng terluka, dan hanya memiliki kultivasi tingkat 3. Hahaha, hehehe, huhuhu, itu benar, aku Kong Ritian. Meskipun ia terbongkar, pria kupu-kupu merah muda itu sangat senang, tertawa dengan cara yang aneh itu lagi. Tiba-tiba, ia melambaikan lengan bajunya, dan menyuntikkan esensi purbanya, menyebabkan kelopak bunga menghujani medan perang. Kelopak bunga merah muda itu berubah menjadi kupu-kupu, terbang di udara. Seketika, aroma harum menyebar ke seluruh medan perang. Klan Zuo dan klan Che dengan cepat bertahan dan melepaskan kemampuan mereka. Kong Ritian menggunakan kesempatan ini untuk menyerang, menyebabkan hujan bunga semakin kuat saat tubuhnya bergerak cepat. Setelah 8 hingga 9 ronde, tubuh Kong Ritian berkelebat, saat ia mundur dan meninggalkan medan perang. Ia mundur, hampir saja. Che Yuyin dan Zuo Wusheng mendesah bersama, tetapi ekspresi mereka segera berubah. Chan Yu sayangku, Qiaoxiang, bajingan, lepaskan putriku. Kedua tetua itu terbakar amarah. Hahaha, hehehe, huhuhu, Kong Ritian tertawa, saat dua wanita berada di tangan kiri dan kanannya masing-masing. Itu adalah Che Qiaoxiang dan Zuo Chanyu, yang jatuh pingsan saat mereka ditangkap olehnya selama pertempuran yang kacau. Kong Ritian ahli dalam berurusan dengan Master Gu wanita. Hadiah besar hari ini, kupikir aku akan menemukan dua wanita cantik di sini. Hahaha, hehehe, huhuhu. Kong Ritian sangat puas, ketika tiba-tiba terjadi perubahan. Seluruh gunung Sanca mulai bergetar, saat batu-batu gunung jatuh karena getaran. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Saat semua orang berteriak kaget, 3 pilar cahaya meledak dari 3 puncak gunung Sanchan. 3 pilar cahaya raksasa, kuning, biru, dan merah, menjulang tinggi ke langit, di atas awan. Pada titik ini, terdengar suara di antara semua yang hadir di Gunung Sanca. Warisan 3 raja dibuka hari ini, terlepas dari apakah itu benar atau jahat, hanya takdir yang penting. Semua orang menatap pemandangan ini dengan kaget. Bahkan Kong Ritian melupakan kedua wanita cantik di pelukannya. Warisan 3 raja, itu sebenarnya adalah warisan 3 raja. Semua orang bereaksi dan menunjukkan ekspresi yang sangat gembira. Warisan 3 raja, ya Tuhan, ketiga raja itu adalah Master Gu peringkat 5, ini warisan mereka, ini benar-benar warisan mereka. 3 hari kemudian, di kota Klansang, Taman Nanqiu, ruang belajar. Menaruh dokumen dengan ringan di atas meja, kecemerlangan bersinar di mata Fang Yuan. Warisan 3 raja akhirnya terbuka. Melihat tanggalnya, itu sama dengan kehidupan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa di dunia ini, meskipun kelahiran kembali dapat mengubah sejarah, peristiwa penting tidak dapat diubah dengan mudah.
Sekarang warisan tiga raja telah terbuka, aku hanya punya sedikit waktu tersisa. Begitu Sang Xinci menjadi tuan muda, aku harus berangkat. Fang Yuan merasakan dorongan di hatinya, dia harus bertindak lebih cepat. Warisan tiga raja berbeda dari warisan biasa. Warisan anggur bunga dan warisan tulang putih yang diambil sebelumnya hanya satu warisan masing-masing. Tapi kali ini, itu adalah tiga warisan kolektif di satu tempat. Jika dia bisa mendapatkan ketiganya, kekuatan Fang Yuan akan meningkat berkali-kali lipat, dan cacing bu tingkat 4 yang dia butuhkan sebagian besar akan terisi. Setidaknya sebelum tingkat 5, dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya lagi. Namun, warisan tiga raja adalah warisan iblis, itu berbahaya. Ada banyak kelompok anjing di dalamnya, dan banyak pos pemeriksaan yang harus dilewati. Dalam kehidupan sebelumnya, banyak nyawa yang dikorbankan, dan hanya setelah setengah tahun seseorang mencapai akhir dan mendapatkan warisan. Jadi, tidak ada gunanya pergi saat ini. Berita tentang warisan tiga raja tidak dapat disembunyikan. Bagaimana ketiga pilar yang menjulang ke langit itu bisa disembunyikan? Fang Yuan tahu ketiga pilar ini adalah pintu masuk warisan. Namun, untuk masuk, ada persyaratan tertentu. Sekarang, akhirnya aku bisa membeli gu perbudakan anjing, gu bangau kertas, dan gu telur peledak secara massal. Fang Yuan menganalisis. Sebelumnya, meskipun dia memiliki uang tunai, dia diam-diam membeli 3 jenis gu di pasar. Dia memiliki sifat waspada, dia tidak akan melakukan semuanya. Hanya ketika berita tentang warisan tiga raja dirilis, dia tahu waktunya sudah tepat. Pembelian massal. 5 hari kemudian, Fang Yuan membeli sejumlah besar gu perbudakan anjing peringkat 1, gu bangau kertas peringkat 2, dan gu telur peledak peringkat 1. Tidak hanya 100.000 batu purba milik Sang Xinci, tetapi juga 300.000 yang baru saja dia dapatkan dari klan Bai. Fang Yuan pernah memeras 3 juta batu purba dari klan Bai, mereka telah membayar hampir setengahnya. Ditambah dengan uang Bai Ningbing, rencana pembelian Fang Yuan sukses besar. Bab 324, meraih banyak uang. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Sang Xinci menggunakan semua uangnya untuk membeli 3 cacing gu ini. Di ruang belajar, Sang Yifan memegang selembar kertas. Dokumen ini dikirim oleh ibunya. Ibu Sang Yifan adalah sepupu Sang Yanfei, dia memiliki pengaruh besar dan banyak informan. Gu perbudakan anjing peringkat 1, gu bangau kertas peringkat 2, dan gu telur peledak peringkat 1, apa gunanya? Sang Yifan mengerutkan kening dalam-dalam, berpikir keras tetapi tidak dapat menemukan penjelasan. Saya mendengar Sang Xinci memberikan 100.000 itu kepada Fang Zheng. Meskipun Fang Zheng kuat dalam pertempuran, saya belum pernah mendengar tentang bakatnya dalam berbisnis. Membeli secara acak seperti ini hanya akan membahayakan dirinya sendiri. Apakah saya melebih-lebihkan mereka? Sang Yifan merenung. Meskipun dia tidak memiliki kultivasi yang tinggi, dia telah melatih kemampuannya sendiri dalam berbisnis, dia memiliki pemahaman yang baik tentang pasar. Secara umum, membeli cacing gu dalam jumlah besar seperti ini, pedagang berpengalaman manapun tidak akan memilih metode seperti itu. Karena investasi ini tidak memiliki prospek. Namun, saat Sang Yifan terus berpikir, kegelisahan di hatinya tidak hilang. Dia merasa telah melewatkan sesuatu, seolah-olah ada rencana jahat di balik pembelian massal yang tidak masuk akal ini. Pada saat ini, pengurus tua itu melapor keluar pintu, "Tuan muda, sesuatu yang besar telah terjadi, saya perlu melapor kepada Anda." "Oh, silakan masuk, Zhang Tua." Sang Yifan segera memintanya untuk masuk. Zhang Tua ini adalah bawahan ibunya yang cakap. Dia memiliki kultivasi tahap puncak peringkat 3, mampu bertahan dan memiliki banyak pengalaman. Sang Yifan tidak bisa memperlakukannya seperti bawahan biasa. Ibu Sang Yifan juga telah memerintahkannya untuk bersikap sopan kepada Zhang Tua dan meminta nasihat darinya untuk belajar lebih banyak tentang perdagangan. Zhang Tua masuk, ekspresinya serius. "Tuan muda Yifan, keadaan tidak terlihat baik. Ada berita dari Gunung Sanca, bahwa seseorang telah menemukan metode yang benar untuk memasuki warisan. Meskipun warisan tiga raja telah dibuka sebelumnya, dipisahkan menjadi 3 pilar cahaya kuning, biru, dan merah, ada kriteria khusus yang ditetapkan oleh warisan tersebut dan tidak seorang pun dapat masuk. Selama beberapa hari ini, setelah banyak orang bereksperimen dan menguji, mereka akhirnya menemukan cara untuk memasuki tanah warisan tiga raja." Mendengar kata-kata Zhang Tua,
Sang Yifan menunjukkan rasa ingin tahu yang kuat. Oh, apa yang harus dilakukan seseorang untuk memasuki warisan tiga raja? Tunggu, jangan beritahu aku. Tiba-tiba ekspresinya berubah, saat dia menatap dokumen di atas meja dengan saksama. Dia memikirkan sebuah kemungkinan, saat dia perlahan berdiri. Zhang Tua tertawa getir, Tuan Muda Yifan menebaknya. Itu benar, untuk memasuki warisan, dibutuhkan 3 gu yang berbeda. Untuk memasuki pilar kuning, warisan Raja Kuan, seorang Master Gu perlu memurnikan gu. Perbudakan anjing peringkat 1. Untuk memasuki pilar biru, warisan Raja Xin, Master Gu perlu memiliki gu bangau kertas. Jika mereka ingin memasuki pilar merah, warisan Raja Bao, mereka akan membutuhkan setidaknya 1 gu telur peledak. Bagaimana ini bisa terjadi? Teriak Sang Yifan. Dia jatuh di kursinya, putus asa. Dia akhirnya mengerti, mengapa Fang dan Bai membeli 3 gu ini dalam jumlah besar, jadi ini alasannya. Saat ini, berita tentang warisan 3 raja telah menyebar ke seluruh perbatasan selatan. Warisan 3 Master Gu peringkat 5 bersama-sama, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan tertarik dan ingin pergi dan mendapatkan bagian mereka dari kue itu. Tetapi untuk memasukinya, seseorang membutuhkan setidaknya 1 dari 3 gu itu. Tetapi saat ini, di kota klan Sang, ketiga gu ini milik Sang Xinci. Selama seseorang tidak bodoh, mereka dapat membayangkan berapa banyak keuntungan yang dapat diperolehnya dengan menjual cacing gu tersebut. Sang Yifan tidak bodoh, bahkan dia pintar, setidaknya lebih pintar dari Sang Yasi. Dari mana mereka mendapatkan informasi seperti itu? Dan sangat akurat. Tidak, sekarang bukan saatnya untuk itu tidak penting lagi. Yang lebih penting, bagaimana aku akan menghentikan mereka? Cahaya menakutkan terus menyala di mata Sang Yifan, saat dia berkonsentrasi dan berpikir. Namun sesaat kemudian, dia menunjukkan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Tidak mungkin, Sang Xinci melakukan pekerjaan yang sangat baik di sini. Itu adalah investasi yang sangat normal, tetapi karena warisan 3 raja, itu menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Ketika mereka membeli gu, Sang Xinci menggunakan lebih dari 100.000 batu purba, tetapi itu tidak melanggar aturan, paling-paling itu adalah bola lengkung. Selama mereka dapat memperoleh batu purba, dan menghitung keuntungannya berdasarkan modal awalnya, tidak ada masalah. Jika Sang Yifan ingin mencari masalah di sini, dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Itu karena dia juga meminjam kekuatan dari ibunya, seperti Zhang Tua. Sejujurnya, bola lengkungnya jauh lebih buruk daripada Sang Xinci. Tuan Muda Yifan, pihak lain memiliki informasi paling akurat kali ini. Setelah mereka bertransaksi, modal mereka setidaknya bisa 3 kali lipat. Kita tidak dapat menemukan masalah dengan mereka, kita juga tidak dapat menggunakan cara curang apapun. Kita harus menggunakan waktu kita yang tersisa dan menjalankan bisnis kita sendiri. Dengan pengaruh nyonya di kota, dalam 3 bulan, Anda akan memiliki setidaknya 600.000. Tuan Muda, kita masih bisa menang. Zhang Tua menjelaskan. Petik 2. Ya, kita hanya bisa berharap begitu. Sang Yifan menghela napas dalam-dalam, tetapi kekhawatiran di hatinya tidak hilang. Mengenai kompetisi Tuan Muda, ini baru permulaan tetapi dia sudah menerima kejutan seperti itu. Siapa tahu apa yang mungkin terjadi nanti. Sang Yifan yang percaya diri mulai ragu. 3 raja, mereka merujuk pada Raja Kuan, Raja Xin, dan Raja Bao. Asal-usul mereka ditelusuri kembali ke 300 tahun yang lalu. Ketiga raja itu berasal dari klan Wang. Klan Wang dimusnahkan oleh musuh bebuyutan mereka klan Wu 1, tetapi mereka kehilangan 3 anak dari klan Wang. Ketiga anak ini, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Yang tertua berusia 8 tahun, dia akan menjadi calon Raja Kuan. Yang termuda berusia 5 tahun, dia adalah Raja Bao. Sedangkan untuk yang perempuan, calon Raja Xin, dia baru berusia 6 tahun saat itu. Klan Wu sibuk menyerap sisa pasukan mereka, untuk mencerna sepenuhnya keuntungan mereka dari klan Wang. Apa yang bisa dilakukan 3 anak? Mereka bahkan bukan Master Gu, jadi mereka tidak peduli dengan anak-anak itu, hanya mengirimkan surat perintah penangkapan dan melupakan. Mereka, orang yang dikirim untuk membunuh mereka juga orang yang malas, dia memilih 3 anak untuk dibunuh, berpura-pura bahwa dia telah menyelesaikan misinya dan kembali. Dengan demikian, ketiga anak itu secara tidak sengaja diselamatkan. Mereka mengalami kesulitan, penderitaan,
dan nyaris tidak bertahan hidup. Karena mereka saling mendukung, mereka mengembangkan hubungan yang mendalam. Seiring bertambahnya usia, kebencian mereka terhadap klan Wu semakin dalam. Namun, setelah klan Wu menyerap klan Wang, mereka menjadi jauh lebih kuat, dan menjadi klan besar yang memiliki 3 gunung. Setelah bertahun-tahun beroperasi, kekuatan mereka bahkan lebih mengakar. Ketiga raja itu sendirian, bahkan tidak diberi kesempatan untuk membangkitkan celah mereka. Merupakan mimpi yang mustahil bagi mereka untuk membalas dendam pada klan Wu. Namun, hidup tidak pasti, dan takdir bekerja dengan cara yang misterius. Anda tidak akan pernah tahu seperti apa nasib Anda di masa depan. Pada suatu waktu ketika mereka mempertaruhkan nyawa mereka, mengumpulkan tanaman obat di gunung untuk menopang kehidupan mereka, ketiganya terlempar ke tanah warisan kuno. Ini bukan warisan biasa, itu ditinggalkan oleh seorang dewa Gu peringkat 6 yang misterius. Dengan demikian, ketiga raja itu mengalami perubahan nasib. Mereka masing-masing mewarisi sebagian dari warisan dewa Gu peringkat 6, dan bekerja keras untuk berkultivasi selama hampir 100 tahun. Ketiganya saling menyemangati dan bekerja keras bersama. Ketika mereka semua mencapai peringkat 5, mereka merasa bahwa waktunya sudah tepat, dan dengan demikian, meninggalkan tanah warisan untuk membalas dendam pada klan Wu. Pada saat itu, klan Wu berada di puncak perkembangan mereka. Ketiga raja tidak menggunakan rencana atau rencana apapun, tetapi langsung menuju ke depan pintu mereka. Pemimpin klan Wu adalah seorang Master Gu peringkat 5, bagaimana dia bisa menahan serangan dari 3 Master Gu peringkat 5? Terutama saat ketiga Master Gu peringkat 5 ini mewarisi warisan kuno. Raja Kuan memanggil pasukan anjing pemburunya, saat dia melambaikan tangannya, itu adalah pasukan yang perkasa. Kelompok anjing pemburu itu seperti laut, menelan desa klan Wu. Raja Xin cepat dan gesit, bergerak seperti hantu. Dia membunuh semua petinggi klan Wu, menyebabkan mereka tidak memiliki pemimpin dan jatuh ke dalam kekacauan. Raja Bao sangat kejam dan langsung, begitu dia menyerang, itu mengejutkan surga, saat dia memicu ledakan batu gunung. Klan Wu yang kuat dan tak terkalahkan, dimusnahkan oleh 3 raja dalam 3 hari. Mata air roh 3 gunung hancur, saat mayat-mayat berjejer di jalan setapak gunung, darah mengalir di tanah, itu adalah pemandangan yang mengerikan. Klan Wu benar-benar musnah, tetapi ketiga raja membayar harga yang mahal. Namun, mereka bersedia melakukannya demi balas dendam. Setelah membalas dendam, ketiga raja itu merasa hidup telah kehilangan maknanya. Mereka tidak ingin membangun kembali klan Wang. Sebagai klan, tidak peduli seberapa kuat mereka tidak dapat bertahan melawan para ahli sejati. Mereka mulai hidup menyendiri, tidak pernah keluar lagi. Mereka lenyap seperti 3 bintang jatuh. Setelah menyebabkan peristiwa besar di perbatasan selatan, mereka menghilang dengan cepat, tidak pernah terdengar lagi. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi pada ketiga raja itu setelah itu, hingga baru-baru ini, ketika warisan mereka muncul. Raja Kuan memiliki setidaknya 3 Gu perbudakan anjing peringkat 5. Dengan mereka, seseorang dapat memperbudak banyak raja binatang, dan memimpin pasukan, menaklukkan dunia. Raja Xin paling terampil dalam memurnikan Gu. Dia mengembangkan satu set cacing Gu yang unik dari Gu Bango kertas peringkat 2 yang umum, yang memungkinkannya untuk dengan mudah mendapatkan informasi. Karena dialah Raja Kuan dan Raja Bao menemukan celah keamanan di desa klan Wu. Dia adalah faktor besar dalam melenyapkan klan Wu. Dan ada Raja Bao, emosinya seperti api, setiap kali dia menyerang, akan menyebabkan ledakan besar yang mengguncang daratan. Kekuatannya liar dan sombong, siapapun yang menerima warisannya akan mampu menginjak dunia. 3 warisan peringkat 5, mendapatkan 1 akan memungkinkan seseorang untuk naik ke kekuasaan, 2 akan memungkinkan mereka untuk meninggalkan nama mereka dalam sejarah, dan 3 akan melahirkan penguasa tertinggi. Ini adalah kesempatan besar, aku tidak akan puas kecuali aku mencoba yang terbaik. Aku harus bergegas ke sana, jika aku terlambat, dan yang lain mendapatkannya, aku akan menyesalinya seumur hidup. Ketika berita tentang metode masuk warisan 3 raja keluar, banyak orang menjadi liar di kota klan Sang. Aku ingin membeli Gu telur meledak. Aku ingin Gu Bango kertas. Aku ingin Gu perbudakan anjing, Gu Bango kertas, dan Gu telur meledak. Apa? Kenapa Gu ini begitu mahal? Harganya 3 kali lipat dari sebelumnya. Cek, minggirlah kalau kau miskin, banyak orang yang mengantre untuk membeli. Sialan, aku akan membelinya. Aku ingin membeli,
aku harus membelinya. Banyak orang menggertakkan gigi, memarahi pedagang yang tidak bermoral itu dengan suara pelan, tetapi tetap saja mengeluarkan uang hasil jerih payah mereka dengan sangat menyakitkan. Bab 325, Tanah Suci Abadi. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Selama 10 hari terakhir ini, kita memperoleh rata-rata 20.000 sehari. Secara total, 100.000 awal telah meningkat 3 kali lipat, kita sekarang memiliki 300.000. Sambil memegang buku rekening di tangannya, Sang Xin Chi terkejut dan gembira. 10 hari dalam kompetisi Tuan Muda, Sang Xin Chi telah melipat gandakan modal awal di tangannya, dia segera unggul dari para pesaingnya. 300.000, dan ini hanya jumlah yang diperoleh dari modal Tuan Muda. Fang Yuan dan Bai Ningbing juga telah berinvestasi banyak untuk ini, sekarang mereka memperoleh banyak uang. Tetua Purba Fang Yuan, Gu, tidak lagi cukup, karena dia membeli 2 lagi, total asetnya telah mencapai 2.400.000. Bai Ningbing juga memperoleh banyak uang. Para pelayan Sang Xin Chi, Xiao Dai dan Xiao Lan, menatap Fang Yuan dengan tatapan penuh warna. Mereka tahu bahwa hasil yang luar biasa ini semua karena Fang Yuan. Awal yang baik adalah setengah dari kesuksesan. Kedua pelayan itu ragu Sang Xin Chi akan bersaing untuk posisi Tuan Muda, tetapi sekarang mereka menjadi jauh lebih percaya diri. Tetapi, bagaimana Fang Yuan mengetahui informasi yang akurat tentang warisan 3 raja? Bai Ningbing duduk di satu sisi karena dia merasa curiga. Alasan Fang Yuan dapat menggunakan kesempatan ini dan mendapatkan waktu ini adalah karena informasi yang dimilikinya. Apakah itu berarti, Fang Yuan memiliki beberapa rahasia mengenai warisan 3 raja? Atau apakah dia memiliki sumber informasi yang misterius? Tidak peduli yang mana, kebenaran menunjukkan bahwa Fang Yuan sama sekali tidak sederhana. Meskipun Bai Ningbing juga mendapatkan banyak uang, dia merasakan tekanan yang kuat di hatinya. Dia telah menghabiskan banyak waktu dengan Fang Yuan, dia menemukan bahwa seringkali, Fang Yuan akan memberinya kejutan ketika dia tidak menduganya. Meskipun dia tidak tampak misterius sama sekali di luar, dia sebenarnya diselimuti oleh lapisan kabut tebal. Justru karena dia telah menghabiskan begitu banyak waktu dengannya, dia dapat merasakan ini dan mengalami betapa tak terduganya Fang Yuan. Saudara Heitu, terima kasih banyak kali ini. Dengan 300.000 ini, aku bisa menjalankan rencanaku dengan lebih baik sekarang. Sang Xin Chi tersenyum dan berkata. Namun Fang Yuan melambaikan tangannya, jangan khawatir, Xin Chi, kamu punya ide bagus, tetapi sangat sulit untuk dijalankan. Ia melanjutkan, bisnis yang menjual informasi di medan pertempuran tidak seperti kita yang membeli gu dalam jumlah besar. Kali ini, aku menyerang saat pesaingmu lengah, tetapi yang terpenting, itu karena Sang Yazi yang mengendalikan toko-toko sudah pergi, dan tidak ada seorang pun yang mengelola toko-toko klan Sang. Tanpa pemimpin yang tegas, bahkan jika orang lain ingin ikut campur, mereka tidak dapat melakukannya, dan hanya dapat melihat kita mendapatkan keuntungan ini. Petik 2. Tetapi bisnis informasi berbeda. Untuk memulainya, kamu tidak hanya membutuhkan banyak sumber daya, kamu juga membutuhkan tenaga kerja dan jaringan yang luas untuk membantumu. Jika tidak, pesaingmu akan menekan dan mencoba menghancurkan bisnismu. Fondasi kita lemah, kita tidak dapat menanggung setiap upaya yang gagal. Begitu kita berinvestasi dalam bisnis, itu harus berhasil. Jadi, kita perlu membuat persiapan. Ekspresi Hang Xin Chi berubah serius, mengangguk, saudara Heitu, kamu benar. Tetapi baru beberapa tahun sejak aku datang ke kota klan Sang, aku hanya memiliki Xiao Dai dan Xiao Lan untuk membantuku. Mengenai jaringan, aku hampir tidak memiliki kontak. Xiao Dai adalah seorang pelayan yang dibawanya dari klan Zhang, dia setia dan sekarang setelah dia dibesarkan sebagai Gu Master oleh Sang Xin Chi, dia memiliki bakat yang lumayan dari kelas B. Sedangkan Xiao Lan, dia adalah Gu Master penyembuh tingkat 3 yang dikirim Sang Yan Fei untuk membantu Sang Xin Chi, dia dapat diandalkan dan dipercaya. Fang Yuan tertawa, Xin Chi, jangan terlalu meremehkan dirimu sendiri. Sang Ciwen yang mengendalikan panggung pertempuran memiliki hubungan yang baik denganmu. Kita bisa berhubungan satu sama lain karena kita adalah perempuan. Pada saat yang sama, bisnis intelijen membantu pendapatannya, aku yakin dia tidak akan keberatan. Sang Xin Chi menganalisis dan berkata, Xin Chi, aku bilang aku akan membantumu mendapatkan posisi Tuan Muda, aku punya rencana, dan keyakinan yang cukup untuk menang. Tidak perlu khawatir,
lakukan saja apa yang aku katakan, ada peluang besar untuk menang. Fang Yuan meyakinkan, aku akan mendengarkan instruksi saudara He itu. Sang Xinchi tertawa, menjawab tanpa ragu-ragu. Fang Yuan duduk di kursi, posturnya yang strategis membuat Sang Xinchi merasa sangat aman. Xinchi, pertama-tama, kamu harus merekrut orang. Jika kamu ingin menjalankan bisnis ini, kamu memerlukan sejumlah besar bawahan yang loyal. Namun, sebelum itu, kamu memerlukan seorang manajer. Dia harus memiliki kultivasi tingkat 3 dan harus mampu bertahan, berpengalaman, dan cakap dalam berdagang. Aku sudah menemukan orang seperti itu, namanya Zhou Quan, dia adalah seorang penjaga toko di bawah Sang Yasi. Fang Yuan terus merencanakan. Sang Xinchi sedikit putus asa, Zhou Quan. Aku mengenalnya, namun, dia adalah Gu Master tingkat 3, dia sombong dan angkuh. Dia pernah menjadi pemimpin klan Zhou, memiliki kultivasi tingkat 4. Namun, setelah terjadi pertikaian internal, dan klan tersebut dibantai oleh Gu Master Iblis, dia melarikan diri dengan luka parah, sehingga hanya memiliki kultivasi tingkat atas tingkat 3 yang tersisa. Dia mengurus toko-toko dan selalu memiliki kinerja terbaik di antara semua pemilik toko lainnya. Namun, bahkan Sang Yasi tidak bisa mendapatkan kesetiaannya. Orang seperti itu, aku khawatir. Fang Yuan melambaikan tangannya, bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Xinchi, kamu harus percaya diri, percayalah padaku, kamu memiliki karisma yang unik. Di masa depan, banyak orang akan melayani kamu dengan sukarela dan berjuang untukmu. Zhou Quan adalah target yang sulit, kamu mungkin tidak berhasil, tetapi selama kamu menunjukkan ketulusanmu, kerja kerasmu pasti akan membuahkan hasil. Ya, saudara He itu, aku akan bekerja keras. Sang Xinchi mengepalkan tangannya. Fang Yuan mengangguk, bagus, kalau begitu lanjutkan. Tidak lama setelah Sang Xinchi pergi, Wei yang tiba di Taman Nanqiu. Fang Yuan menemuinya di paviliun danau, saya mengerti mengapa saudara Wei ada di sini, silakan duduk. Sambil berkata demikian, Fang Yuan menuangkan secangkir teh untuk Wei Yang. Wei Yang tertawa, saudara Fang Zheng bijaksana, kalau begitu tolong ceritakan padaku. Fang Yuan menggunakan warisan 3 raja untuk mendapatkan kekayaan, itu semua karena dia memiliki informasi rahasia tentangnya sebelumnya. Sang Yan Fei bukanlah orang bodoh, dia langsung tahu Fang Yuan memiliki informasi yang berharga. Warisan 3 raja adalah peristiwa terbesar selama 50 hingga 60 tahun terakhir. Saat ini, itu telah memengaruhi seluruh perbatasan selatan, dan menarik perhatian banyak kekuatan. Namun karena di daerah pegunungan perbatasan selatan, bahaya mengintai di mana-mana, tidak mudah untuk mencapai tanah warisan. Meski begitu, banyak klan, selama mereka bisa, mengirimkan kelompok Master Gu masing-masing. Warisan 3 Master Gu peringkat 5, bahkan klan sang kelas super akan dipindahkan. Informasi yang saya peroleh berasal dari Gunung Baigu. Sarjana tulang kelabu pernah menjelajahi tanah warisan 3 raja, dan mengumpulkan beberapa informasi. Sebenarnya, tanah warisan 3 raja yang mereka temukan sekarang adalah tanah terberkati milik seorang guru Gu kuno. Fang Yuan menjawab dengan setengah benar. Informasinya jelas bukan dari Gunung Baigu. Namun, informasi tentang tanah terberkati itu memang benar, dia telah mengonfirmasinya di kehidupan sebelumnya. Tanah terberkati. Mendengar kalimat ini, cahaya terang melintas di mata Wei Yang. Tanah terberkati, itu adalah tanah penuh berkat, tempat tinggal bagi para guru Gu setelah mereka menjadi abadi. Di tanah yang diberkati, pemandangannya seperti sebuah gambar, memiliki atmosfer yang unik dan sejumlah besar harta karun dan material berharga. Esensi purba di dalamnya seringkali puluhan kali lebih tebal dan lebih padat daripada dunia luar. Tanah yang diberkati adalah dunia kecil yang independen, sebuah utopia, yang terisolasi dari dunia. Dewa Gu menguasai tanah itu, dan siapapun yang tinggal di dalamnya dapat merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Saudara Fang Zheng, apakah Anda serius? Nada bicara Wei yang menjadi lebih cemas. Dia harus serius. Tingkat 5 adalah fana, tingkat 6 adalah abadi. Antara tingkat 5 dan 6, ada perbedaan kualitatif yang membuat mereka terpisah jauh di dunia. Warisan 3 Master Gu tingkat 5 hanya dapat membangkitkan minat klan Sang. Tetapi jika itu melibatkan warisan Dewa Gu tingkat 6, maka semua klan super di perbatasan selatan akan tergila-gila karenanya.
Warisan Dewa Gu tingkat 6 terlalu berharga. Itu sangat penting sehingga bahkan Dewa Gu tingkat 6 yang terpencil itu akan muncul satu demi satu. Fang Yuan tertawa, saya tidak yakin dengan rincian pastinya, tetapi dalam catatan Greybone Scholar, itulah yang tertulis. Dia tidak takut mengungkap informasi ini lebih awal, karena tidak ada konsekuensi buruk dalam melakukannya. Menurut ingatannya, hanya dalam beberapa hari, orang-orang akan mulai memahami hal ini. Bagaimanapun, setelah waktu yang singkat, klan Sang juga akan mengetahui hal ini. Dia mungkin juga memberitahu Wei yang terlebih dahulu untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Saudara Wei, tenanglah. Meskipun ini adalah tanah terberkati yang ditinggalkan oleh seorang Gu Immortal peringkat 6, tanah ini telah lama merosot. Saat ini, tanah ini berada di ambang kehancuran. Dulu, tanah terberkati ini ditempati oleh 3 raja dan mereka menggali semua sumber daya dan harta karun di dalamnya. Saat ini, ketiga raja menggunakan tanah terberkati ini untuk membangun warisan mereka, menyebabkan tanah terberkati tersebut merasakan tekanan yang lebih besar. Pada akhirnya, tanah ini akan menghadapi kehancuran, dan lenyap begitu saja. Fang Yuan berkata perlahan, "Oh, begitu." Wei yang berkedip, saat dia dengan cepat memproses informasi tersebut. Semua ini tercatat dalam catatan Greybone Scholar, tetapi untuk memastikan keselamatanku, aku telah menghancurkan semua dokumen ini, aku tidak bisa menunjukkannya kepadamu. Fang Yuan tersenyum tipis. Saudaraku, ini masalah yang terlalu besar. Bukannya aku tidak percaya padamu, tetapi aku harus melapor kepada pemimpin klan, dan biarkan dia yang memutuskan. Wei yang tampak serius. Fang Yuan mengungkapkan pemahamannya, jika klan Sang ingin mengirim tim penjelajah, aku punya beberapa informasi di sini yang mungkin berguna. Fang Yuan memiliki sedikit pemahaman tentang hal-hal di dalam warisan. Haha, kalau begitu, aku tidak bisa membiarkanmu kalah. Berikan harga. Wei yang bertanggung jawab atas istana Feng Yu dan mengendalikan intelijen di kota. Fang Yuan memikirkannya, dan berkata 400.000. Wei yang mengerutkan kening, untuk informasi tentang warisan seorang Gu Immortal peringkat 6, 400.000 itu terlalu sedikit. Namun, keandalan informasi itu belum dapat dipastikan, aku akan memberikanmu 400.000 terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, ketika dievaluasi, jangan khawatir adik kecil, dengan saudaramu Wei di sini, kamu tidak akan rugi. Aku yakin dengan kata-kata saudara Wei. Fang Yuan tertawa. Setelah mendapatkan informasi ini, Sang Yanfei sangat memperhatikannya, mengirim 3 tim ke Gunung Sanca. Setiap tim memiliki setidaknya 3 tetua, itu adalah investasi yang besar. Beberapa hari kemudian, Fang Yuan menerima kompensasi dari Wei yang mengenai informasi tersebut. Informasi yang diberikannya telah sangat membantu tim klan Sang, dan menghindari banyak kematian. Setelah mendapatkan dana, Fang Yuan mendekati Liran. Liran adalah mata-mata yang dikirim oleh klan Wu, saat ini dia berada di dalam panggung pertempuran kota bagian dalam ketiga, identitasnya masih dirahasiakan dan tidak ada yang tahu kecuali Fang Yuan. Aku punya beberapa informasi tentang warisan 3 raja, aku yakin klan Wu mu akan tertarik. Fang Yuan bertemu dengan Liran secara rahasia dan langsung berkata,